Mungkin ini tema yang kita saya nggak pernah temui sih, kita pernah ada gitu. Ketika diberikan tema ini terpikirkan tema pribadi yang terlupakan. Pribadi yang terlupakan. Mari kita bersama membuka firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 2. Lukas pasal 2. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita akan baca sini berganti Bapak Ibu. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Nanti ayat yang ke-7 terakhir kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di sana Kelahiran Yesus. Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Bersama-sama. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam balungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Natal menjadi sesuatu yang begitu disambut meriah oleh dunia. Berapa hari lalu saya pergi ke sebuah mall, ke sebuah mall yang berkelas. Saking berkelasnya, tidak ada sama sekali tempat untuk motor. Yang hanya boleh masuk adalah mobil ke dalam mall itu. Terpaksa deh, saya taruh bawang tempur kesayangan saya, motor saya. Saya cari tempat-tempatnya ada di pinggiran taman. Saya taruh di sana. Saya pikir cuma beberapa menit saja, sebentaran saja. Toh saya datang hanya untuk menukarkan barang. Tetapi ketika masuk ke dalam mall itu, sungguh benar-benar mall yang mahal kelasnya. Benar-benar mall yang kelas bawah. Saya masuk bagaimana dekorasi yang sangat mewah, lux, mewah, wah. Khusus untuk menyambut hari Natal. Di musim Natal kayak gini, Bapak Ibu nggak heran, semua mall berlomba-lomba menyambut yang namanya Natal. Berlomba-lomba membuat pohon Natal setinggi-tingginya. Berlomba-lomba membuat pohon Natal seindah-indahnya. Mendatangkan artis yang terkenalnya, membuat konser musik sebagus-bagusnya. Tetapi bukan cuma bagi pihak mall saja. Mall Natal menjadi sesuatu yang dinantikan. Natal dinantikan bukan cuma untuk pengelola mall, pemilik mall, tetapi juga untuk semua orang. Boleh next? Untuk semua orang. Untuk anak kecil. Natal sangat ditunggu-tunggu. Boleh pun next? Ketika mendengar sebuah kata yang indah, seorang yang berperut besar membawa buntelan kado. Lalu anak-anak ketika melihat itu mereka berlomba-lomba itu. Santa Claus, kalau bahasa Belandanya Sinterklaas, bawa kado untuk aku. Natal sangat dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh anak kecil. Boleh next? Ini apa ini Bapak Ibu? Untuk anak muda, Untuk anak muda Natal sangat ditunggu-tunggu.
dinner, romantic dinner. Hari Natal atau malam Natal bikin romantic dinner, saat itulah kemudian saudara Darman menembak. Sangat dinantikan oleh orang-orang muda. Ini hanya contoh saja. Boleh next lagi. Buat ibu-ibu, ini. Ibu-ibu kalau udah ke mall itu matanya tuh sakti gitu ya, melihat semua penjuru dunia. Kalau ada tulisan akan dipandang gitu ya. Wow, ada diskon. Bukan harga saudara lagi, harga spesial Natal. Benar-benar ditunggu oleh ibu-ibunya. Natal. Bapak-bapak juga sama. Ya, keluarga-keluarga juga sama. Boleh next ya kan? Natal menjadi waktu di mana libur Natal telah tiba. Mungkin ada yang sudah menerima THR, ya kalau udah mulai libur Natal, tahun baru, wajah-wajah seger-seger gitu ya. Karena apa? Musim libur panjang gitu, musim liburan untuk keluarga. Natal menjadi sesuatu yang benar-benar ditunggu. Bukan cuma oleh orang-orang yang masih kecil, anak-anak muda, orang-orang muda, tapi juga keluarga-keluarga dan orang-orang. Semua orang menantikan yang namanya hari Natal. Banyak sekali kisah tentang Natal. Banyak sekali. Tapi sayang, seringkali semua yang tadi, Sinterklas, pohon Natal, konser artis, diskon gede-gedean, lebih menonjol di hari Natal. Dan semua orang terkesan dibuatnya. Dan pesan inti Natal, yaitu sang bayi Natal, pribadi Yesus Kristus menjadi pribadi yang terlupakan. Inilah tema Natal bagi kita hari ini, pribadi yang terlupakan. Di tengah hiruk pikuk bising gegap gempita dunia menyambut Natal. Next, mari kita fokus, mari kita bersama-sama dibawa oleh firman Tuhan untuk fokus kepada sang bayi itu. Dia yang ada di tengah, dia yang ada menjadi pusat. Kalau minggu lalu, minggu Advent kita, ya, firman Tuhan bersama-sama kita baca tentang para majus. Para majus membawa kepada kita, membawa kita juga untuk mereka jauh-jauh datang gitu ya, pengorbanan mereka hanya untuk melihat bayi Yesus dan menyembah Yesus. Maka Yesuslah yang sesungguhnya menjadi pusat dari Natal itu sendiri, pusat yang disembah, yang ditakuti. Dan kali ini kita akan juga fokus kepada sang bayi yang dilahirkan itu. Seperti lukisan ini juga. Demikian juga perikop yang kita baca, membawa kepada kita, menggambarkan bagaimana Yesus dilahirkan, bagaimana lukisan itu, bagaimana cerita itu, kisah itu disaksikan. Yesus yang ada di tengah sebagai pusat dari penyembahan mereka. Lalu apa yang bisa kita renungkan dari kisah Natal ini? Sebagaimana tema kita hari ini, ada dua hal yang akan kita renungkan bersama. Boleh next ya? Ada dua hal yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama adalah Allah yang tidak melupakan umatnya. Allah yang tidak melupakan umatnya. Pribadi yang terlupakan. Pribadi yang terlupakan. Tetapi gambaran, lukisan, kisah Natal yang kita baca menggambarkan justru Allah yang tidak melupakan umatnya. Allah yang tidak melupakan umatnya. Dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus. Ya. Ayat yang pertama kita baca tadi. Pada waktu itu Kaisar Agustus
penulis Injil Lukas, Dr. Lukas, secara sengaja membuat kisah kelahiran Yesus sebagai Mesias, artinya raja di atas segala raja, di dalam konteks kisah di bawah yang namanya Kaisar Agustus. Sepertinya Dr. Lukas membandingkan dua tokoh ini. Ada Kaisar Agustus yang terkenal di seluruh dunia. Ada bayi Yesus, sang raja itu. Mereka berdua, Yesus dan Kaisar Agustus, keduanya punya kesamaan. Mereka adalah raja yang sungguh-sungguh ada di dalam sejarah. Dan mereka adalah raja yang disebut sebagai Raja Damai. Kita tadi baca bersama dengan Liturgos, ya. Bagaimana Yesus disebut sebagai Raja Damai? Dan namanya disebut orang. Dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus dikatakan sebagai Raja Damai. Tetapi fakta sejarah juga mencatat Kaisar Agustus sebagai Kaisar yang besar. Kaisar yang mencetak yang namanya Pax Romana atau Pax Augusta. Dari namanya sendiri, nama Kaisar itu Pax Augustus atau Pax Romana. Pax itu artinya peace. Damai yang didatangkan dibawa oleh Kaisar Roma. Itulah yang kemudian menjadi slogan digencarkan oleh Kaisar Agustus, Pax Romana. Bagaimana Kaisar yang begitu hebat memberikan damai untuk seantero jagat. Pax Augusta, Pax Romana, Peace of Rome, kedamaian oleh Roma. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Kaisar Agustus terkenal di seluruh dunia? Alkitab tadi kita baca dalam ayat 1 kan. Di sana dikatakan apa? Mendapatkan semua orang di seluruh dunia. Kenapa sampai dikatakan seluruh dunia? Karena sejarah juga mencatat. Peradaban dunia telah mencatat. Memang kekaisaran Romawi adalah sebuah kerajaan besar pada zaman itu, 2000 tahun yang lalu. Dan mereka menguasai sekitar 3-4 abad dunia. Bagaimana dikuasai? Asia Tengah, Eropa, Afrika. Pengaruhnya besar pada zaman itu. Pada zaman itu begitu besar, seperti negara superpower, negara paling kuat di dunia. Karena paling kuat, jajahannya paling banyak. Ada di benua-benua itu jajahannya. Dan di bawah yang namanya seorang Kaisar, Kaisar Agustus. Herodes adalah raja kecil di bawah Kaisar Agustus. Yang dipercaya khusus untuk wilayah yang sangat besar itu, Herodes dipercayakan wilayah khusus di daerah salah satunya Israel. Tapi semuanya ada di bawah yang namanya Pax Augusta, Kaisar Agustus yang tercatat dalam sejarah. Super kuat. Apakah Kaisar ini adalah seorang yang baik? Sejarah mencatat dia adalah seorang yang tadi dengan tugu yang dibuatnya, tugu itu menyatakan kedamaian yang dibawa oleh Romawi. Begitu sejahtera Romawi pada saat itu, begitu gegap gempita dan mewahnya Kaisar Agustus. Tetapi di balik sejarah, di balik kekuasaan, kebesaran, keindahan istananya, Romawi dicatat juga dalam sejarah sebagai bangsa yang kejam. Dan kekejamannya terlihat dari bagaimana ia memperlakukan bangsa-bangsa jajahannya. Tak bisa dipungkiri. Sebuah lagu yang dibuat, Tuhanlah Immanuel,
tebus umatku Israel yang dalam berkeluh kesah. Berdosa. Dan ini dibuat dengan nada minor, menggambarkan betapa hati itu begitu prihatin. Keadaan bangsa-bangsa yang ada di bawah kekaisaran Romawi. Orang Israel menantikan penolongnya, menantikan Mesias, Raja yang akan membebaskan mereka. Dan dalam konteks itulah Yesus dilahirkan. 2000 tahun yang lampau, seorang kaisar yang namanya Kaisar Agustus, kaisar besar, mengadakan sensus penduduk. Sensus penduduk. Akibatnya apa ketika dapat sensus penduduk? Seluruh rakyat yang merantau, ketika ada perintah untuk melakukan sensus, seperti ayat yang kedua itu, ini sensus yang pertama kali diadakan di dunia. Ya, Kaisar Agustus nggak peduli berapa besar biayanya, nggak peduli betapa susah orangnya, nggak peduli bagaimana pekerjaan mereka, nggak peduli. Yang penting mereka pulang ke kampung halaman masing-masing, lalu akan dihitung berapa jumlah di sensus. Yang terjadi ketika seperti itu, mereka semua pulang ke kampung halaman, otomatis kota menjadi sepi. Kota menjadi sepi karena semua pulang kampung, ibarat mudik gitu ya. Seperti ibarat mudik di Jakarta ya, sepilah Jakarta, maka penuhlah desa-desa, penuhlah kampung-kampung. Nah, sekarang sebuah kampung yang kecil bernama Bethlehem, ini tempat yang ramai. Dalam ayat yang 3 sampai ayat 4 di sana menggambarkan semua orang yang ada di bawah penguasaan penjajahan Romawi harus pulang kampung. Dan dari sekian kerumunan orang banyak itu, kita dibawa untuk menyoroti satu keluarga, sepasang suami istri, Yusuf dan Maria. Bapak Ibu Saudara tahu kemana mereka pulang? Kemana mereka pulang, Bapak Ibu? Ya, dalam ayat Alkitab itu, kemana mereka pulang? Ayat yang 4, mereka pulang ke kota Daud. Iya, mereka pulang. Mereka harus bergerak dari Nazaret ke Yudea, ke Bethlehem, kampung halamannya. Kenapa mereka harus ke sana? Ya karena memang di sana lah kampung nenek moyangnya. Kampung nenek moyang siapa? Yusuf dan Maria juga. Kampung halamannya di sana. Ya, Bapak Saudara punya kampung halaman? Ya. Kalau mama saya kampung halamannya di Bangka, kalau saya kampung halamannya di Jakarta. Nggak pulang kampung juga. Digambarkan pulang kampung. Mereka pulang kampung ke tempat asalnya masing-masing karena Yesus adalah dari Yusuf dan Maria. Maka Yusuf dan Maria harus pulang kampung di Bethlehem. Kenapa Bethlehem? Karena Bethlehem adalah kampung halaman dari yang namanya Raja Daud. Jadi kita melihat di sini Yesus, Kaisar Agustus, Tunggul Isai, anak dari Isai, Raja Daud. Nenek moyang Yesus, dia harus pulang kampung, dan Yesus harus dibawa-bawa karena Yesus dalam rahim Maria bersama dengan Yusuf pulang ke kampung halamannya. Apa yang ada di Bethlehem? Kita ingat juga nenek moyangnya Raja Daud. Raja Daud itu bukan cuma sebagai seorang raja, tetapi dia juga adalah seorang
seorang gembala. Bethlehem Efrata, banyak para gembala-gembala. Di sanalah memang kampung untuk orang-orang yang daerah Bethlehem itu. Banyak binatang di sana. Tempat kampung halamannya jauh. Demikianlah kita mengatakan Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Bagaimana? Apa yang kita bisa dari sini, Bapak Ibu Saudara? Nah ini, tanpa sadar, Kaisar Agustus sedang dipakai oleh Allah untuk menggenapi janjinya. Tanpa sadar, Kaisar Agustus yang maha besar itu katanya di dunia, Yesus sedang dipakai oleh Allah untuk menggenapi janjinya. Allah tidak lupa akan janjinya. Allah tidak akan pernah lupa akan janjinya. Allah bahkan bisa memakai penindasan apa yang umatnya alami itu, masalah yang sedang mereka alami yang besar itu, Allah bisa pakai itu untuk menggenapi janjinya. Jika hari ini kita sedang bergumul, jika hari ini kita sedang ada dalam masalah besar, jika hari ini kita ada dalam tekanan yang menjajah hidup kita, yang menindas kita, mungkin dalam pekerjaan, mungkin di dalam keluarga, atau mungkin juga dalam kesehatan kita, dan mungkin kita juga seperti Israel yang berkeluh kesah, seperti lagu yang tadi, dalam tekanan itu mereka. Tetap percayakah kita kepada janji Allah? Tetap percayakah kita bahwa Allah dapat membalikan setiap keadaan? Bahkan apa yang kita anggap masalah di mata kita, Allah bisa pakai itu, mengubah itu menjadi berkat. Karena apa? Allah tidak lupa. Allah tidak akan lupa. Allah tidak pernah lupa janjinya. Boleh next. Dalam Mika pasal 5 ayat 1 di sana dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada engkau akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Siapa yang menggenapi ini? Melalui Kaisar Agustus, seorang yang kafir, seorang yang tidak mengenal Allah, tetapi seorang yang sudah dipakai oleh Allah untuk menggenapi janjinya. Allah bisa membalikkan semua keadaan yang tidak mungkin. Tetapi kalau kita perhatikan juga Bapak Ibu Saudara di sini, dalam ayat ini ada keunikan grammar, keunikan tata bahasa. Ya, kemarin kita diskusi dengan orang-orang muda di tempat ini, ada keunikan grammar di sini. Masih ingat saudara grammar? Siapa yang dimasukkan Mesias di sini? Orang Islam berpikir ini adalah raja yang akan bebaskan mereka dari penjajahan. Apakah itu sudah cukup? Coba kalau kita lihat dari grammar ini, dari tata bahasa ini, daripadamu akan bangkit, berarti sudah terjadi belum Bapak Ibu? Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bahkan dalam bahasa aslinya, kata sejak dahulu kala ini menggunakan kata apa? Dan kata kekal. Sejak kekekalan. Kita lihat keunikan kata bahasa. Akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, tetapi permulaannya sudah sejak kekal. Apakah ini ada seorang raja biasa? Agustus hanya bertahan beberapa abad saja. Mesir beberapa abad saja. Bahkan negara superpower yang sekarang bakalan ini pun hanya beberapa abad saja. Dulu kita melihat bagaimana komunis begitu kuat, tapi hanya beberapa
beberapa dekade, beberapa saat, mungkin satu abad saja pengaruhnya. Tetapi di sini dibilang sejak kekekalan. Ini bukan pemerintahan biasa. Ini jauh lebih besar daripada seorang Kaisar Agustus. Ini adalah berbicara tentang kerajaan yang akan dipimpin oleh seorang yang dinubuatkan itu, pribadi Yesus Kristus. Ini adalah menggambarkan Allah sendirilah, dirinya sendirilah yang merupakan janji tertinggi kepada umat manusia. Ini menggambarkan Allah menciptakan dirinya sendiri yang akan memerintah, memimpin umatnya. Ini adalah janji yang tertinggi. Allah tidak melupakan janjinya. Semua itu tergenapi persis seperti yang Allah sudah janjikan. Apakah janji Allah yang terbesar dalam hidup manusia? Kalau boleh tanya, apakah janji Allah yang terbesar dalam hidup manusia? Kesembuhan. Banyak orang sakti, banyak orang pintar yang bisa menyembuhkan. Ya. Orang bisa sembuh, tetapi juga bisa sakit lagi. Dan ujung-ujungnya dia akan pulang. Kekayaan. Gunung Kawi juga bisa menawarkan kekayaan. Tapi habis itu ada tumbal. Mulai dari darah hewan, darah kerabat, darah keluarga, sampai dirinya sendiri. Kalau berhubungan dengan masa gelap. Kesuksesan cuma sementara. Banyak orang sukses di dunia, banyak. Kita melihat Michael Jackson sukses, ya. Tapi kita lihat ujung hidupnya juga, dia tidak bahagia. Setia Novanto sukses, dia sukses. Tapi kita juga ujungnya. Bapak Ibu jangan salah tangkap ya. Jangan salah tangkap. Saya nggak anti kesembuhan. Saya nggak anti dengan kekayaan dan sukses. Tetapi janji Allah punya satu janji yang jauh lebih penting daripada itu. Itu adalah janji keselamatan. Dan siapa yang bisa memberikan keselamatan yang utuh, yang kekal, kalau bukan Allah sendiri? Sudah sejak kekal. Kalau soal sendiri, lukisan Natal memberi kita gambaran. Dan cerita ini kita baca memberi gambaran bagaimana Allah yang tidak akan lupa, tidak pernah lupa, tidak lupa akan janjinya. Tetapi tidak bisa dipungkiri, Allah yang tidak pernah lupa, Allah yang tidak akan lupa akan janjinya. Justru cerita Natal juga menggambarkan satu lukisan ironi yang lain. Apa itu? Allah yang tidak lupa akan janjinya, tetapi juga menggambarkan Allah yang dilupakan. Teks Allah yang dilupakan oleh umatnya. Ironi, Allah yang tidak pernah melupakan janjinya, justru dia adalah pribadi yang dilupakan oleh umatnya. Bisa kita merenungkan dari lukisan Natal ini, dari cerita yang kita barusan baca, drama-drama Natal, sesungguhnya menggambarkan Allah yang dilupakan oleh umatnya. Kalau saya boleh membuat sedikit mengkaitkan ini dengan kehidupan zaman sekarang, Bapak Saudara, supaya kita bisa makin cerita Natal. Waktu itu terjadi di Bethlehem sensus, ya. Sensus dan Kaisar Agustus memberi perintah. Artinya apa? Sensus yang terjadi ini membuat mereka semua harus pulang kampung, mudik. Kalau kita gambarkan dengan bahasa sekarang seperti reuni akbar, reunian akbar gitu ya. Wah, ketemu udah sekian lama, udah puluhan tahun sama teman-teman dari kecil. Akhirnya ketemu nih, karena sensus, karena mewajibkan untuk pulang kampung. Maka bertemulah mereka.
Kalau boleh saya bahasakan dalam bahasa zaman now. Mungkin ketika bertemu dengan teman-temannya, kalau sudah puluhan tahun, sudah lama, ngobrol mereka. Gimana kabarnya? Buset dah. Udah puluhan tahun ya kita nggak ketemu lagi. Nah, kalau bahasa Betawi gitu ya. Lalu kemudian sambil ngopi-ngopi gitu ya. Sambil ngopi, tadi Darwan buatin kopi di atas itu ya. Mereka ngobrol, asik, bercanda gurau. Lalu sekarang gimana keluarga, gimana? Reuni akbar gitu ya. Jarang sekali ketemu. Cerita mereka satu-satu. Wah, cucu saya sudah 10, cicit saya sudah 20. Nah, ini salah satu cucunya nih. Dan sebagian yang nakal, kalau saya berkata bukan nakal begini ya, kriminal, gelar meja. Ngapain gelar meja? Belajar dan gelar meja gitu ya. Kalau sebagian yang nakal gitu gelar meja, lalu kemudian sambil apa ini? Bukan, gelar kaki, gelar meja. Panggil, topi miring, cap tikus, situ mana? Semua padat sekali karena pulang kampung karena mudik, padat sekali kedai-kedai. Semua tertawa, bercanda gurau dengan kondisi saat ini. Tetapi ada satu kaum, ada satu kelompok orang yang tidak bisa ikut dalam reuni akbar itu. Bapak Ibu tahu siapa sih itu? Siapa orang itu? Siapa kelompok, siapa kaum itu yang tidak bisa ikut dalam reuni akbar? Kaum apa? Kaum gembala. Bukan mereka nggak mau ikut. Bukan gembala-gembala nggak mau ikut. Memang mereka nggak bisa ikut. Nggak boleh ikut. Mereka nggak boleh ikut. Mereka harus menjaga domba-domba. Dan tidak sedikit domba-domba itu bukan milik mereka. Karena mereka adalah gembala yang mereka harus menjaga domba-domba milik Tuhan mereka. Mereka orang suruhan. Mereka orang-orang kelas bawah. Kalau nggak jaga domba, nggak makan. Mereka harus menjaga itu. Dan Alkitab menggambarkan ketika malam itu, mereka harus menjaga domba-domba mereka. Mereka harus kasih makan di tengah malam itu, cuma ditemani oleh bintang-bintang dan binatang-binatang. Seorang kaum yang terlupakan, gembala-gembala. Mungkin kalau kita bisa bikin film zaman now gitu ya, saya boleh bahasakan dalam zaman now. Mungkin di antara gembala-gembala sambil ngobrol juga. Ya mereka semua lagi ngobrol-ngobrol gitu di penginapannya. Dari perjalanan mereka yang jauh, mereka menginap, mereka ada dalam kedai, mereka ada dalam. Ya mungkin sedang makan, sedang gurau. Gembala-gembala juga punya teman-teman. Punya teman-teman, tongkrongannya di padang. Lalu mereka juga saling berbicara satu sama lain. Mungkin mereka juga berbicara, enak ya. Jadi mereka, kata gembala-gembala, jadi para tauke. Tauke bagus kan tauke? Bukan, tauke itu bos. Enak ya jadi para tauke ya, bisa happy-happy. Kita cuma bisa menjaga ternak ini. Ngomong-ngomong, itu tuh si Chen Leong sudah jadi bos tuh. Kalau boleh bahasa. Mereka bercerita tentang kesusahan orang lain, tetapi mereka meratapi nasib mereka. Mereka cuma gembala. Mereka orang-orang yang dilupakan. Tapi dalam konteks cerita itulah Mesias datang. Boleh next, Pak? Mesias datang. Ini adalah sungguh kedatangan yang tidak terduga. Kedatangan yang tidak terduga. Mesias datang dalam kesederhanaan. Ia meminjam rahim seorang wanita muda, Maria namanya, dan ayahnya hanyalah seorang tukang kayu. Ini sosok orang yang Allah pilih, nyaris tidak dipandang oleh manusia. Kalau kita ingat bagaimana mereka pulang dari Nazaret
dari Nazaret ke Bethlehem itu di peta jaraknya mungkin cuma 4 cm gitu ya. Jaraknya cuma 4 cm. Tapi 1 cm mewakili 30 km. Berarti mereka dari Nazaret ke Bethlehem berapa, Bu? Kilometer. Bukan meter ya, kilometer. Yusuf dan Maria yang sudah hamil melakukan perjalanan itu. Dia harus pulang dengan cara itu. Perjalanannya berapa lama? Mungkin dengan keadaan seperti mereka bisa berminggu-minggu, bahkan bisa bulan, mengikuti perintah dari Agustus. Ketika tiba di Bethlehem, ketika baru sampai di Bethlehem, Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-6, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Kita bisa bayangin bagaimana Maria berkata dalam perjalanan yang panjang itu, dia membawa dalam rahimnya seorang putra, sang bayi Natal itu. Lalu ketika tiba waktunya untuk bersalin, dia bilang kepada suami Yusuf, aku sakit, aku sudah kuat, aku harus melahirkan Yusuf. Dan dalam kebingungan seperti ini, Yusuf mencoba untuk menenangkan Maria, istrinya. Dia coba untuk menenangkan Maria. Barangkali Yusuf berkata, sabar saya, sabar ya. Sambil dia menggandeng istrinya. Sebentar lagi kita akan tiba, kita akan dapat tempat, ada tempat untuk kita. Tetapi kenapa Alkitab sampai berkata tidak ada tempat bagi mereka di dalam penginapan? Tidak ada tempat bagi mereka dalam penginapan. Ada yang mengatakan karena Yusuf ketelatan sih. Tapi mari coba kita pikir dengan akal sehat. Apakah saudara percaya Bapak Ibu sudah percaya? Karena nggak ada tempat, sulit dipercaya. Masa sih nggak ada satu kamar? Pastilah ada. Dan sekian banyak penginapan pasti ada satu lah. Atau sekalipun penuh penginapan itu, masa sih nggak ada satupun rumah yang bisa menampung? Lalu kenapa mereka ditolak? Kenapa mereka ditolak? Mungkin kalau dalam kita bahasakan dalam zaman now, ketika Yusuf mengetuk satu persatu rumah itu, penginapan itu, Tuhan nyonya, tolong beri kami satu kamar saja. Lalu kemudian pemilik penginapan itu berkata, oke. Kamu dari mana? Kalian dari mana asalnya? Kami dari Nazaret. Ini istriku, Maria. Dia akan melahirkan. Lalu dipandang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nazaret. Tapi baginda rusuh, hanya pakai sandal jepit. Gak ada tempat bang, penuh. Coba tanya di samping, satu persatu. Tetapi dikatakan maaf, tidak ada tempat bagi mereka. Tertolaklah Yusuf dan Maria. Dari mana saya bisa membuat cerita ini? Saya mendramatisasi cerita ini karena Yohanes pun mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Ini fakta. Orang kepunyaannya tidak menerima dia. Pernahkah kita bayangkan di zaman now, andai kata Yusuf mungkin saat itu dia memakai jubah yang mahal, dia pakai jubah yang mahal dan Maria bajunya branded, tasnya Hermes gitu ya. Mungkin pemilik penginapan akan berkata seperti itu loh. Silakan kakak, perebutan gitu ya, silakan kakak. Ada satu lah, beres bisa diatur. Satu tempat buat tuan dan nyonya Maria dan Yusuf. Silakan kakak. Sayangnya mereka terlalu busuk. Sayangnya mereka terlalu dekil, nggak menjanjikan profit yang besar. Ditolaklah mereka. Akhirnya Yusuf mencari-cari kelimpungan tempat bagi istrinya melahirkan, cuma tersisa satu. Tempat
tempat yang tersisa di ruang bawah itu adalah tempat untuk binatang. Kita bisa membayangkan setiap kita membaca kisah ini atau mendengar kisah tentang Yusuf dan Maria, Yesus yang dilahirkan, betapa miris hati kita. Memang banyak juga pendapat ya oleh para ahli. Saya nggak bisa pungkiri ada banyak pendapat oleh para ahli, bahkan ahli teologi yang mengatakan bahwa tempat kelahiran Yesus nggak semiris-miris itu amat sih, nggak semiris-miris itu juga kok. Dia hanya dilahirkan di ruang bawah, ibaratnya tempat parkir pada saat itu, ruang bawah, bukan kandang, karena Alkitab pernah berkata itu kandang. Tapi marilah, saudara, marilah kita berpikir dengan akal sehat. Seindah-indahnya tempat parkir yang untuk binatang itu, apakah layak untuk seorang ibu yang akan melahirkan? Apakah layak untuk seorang bayi yang baru dilahirkan? Hati kita akan miris. Mungkin kalau saat itu kita ada di abad pertama, kita ada di sana, kita melihat Yusuf yang sedang tergopoh-gopoh mencari tempat, gak dapat tempat. Mungkin kita akan berkata, kita akan cepat-cepat menghampiri Yusuf dan berkata, Yusuf, rumahku saja. Di rumahku ada tempat, ada kamar untuk kalian. Dan mungkin kalau kita punya berkat lebih, kita bisa berkata pada Yusuf, aku punya apartemen di P, kamu tinggal di P. Itu dekat sebelahnya rumah sakit. Kamu tinggal masuk aja dulu istri kamu boleh tinggal sebulan atau 2 bulan di rumah aku di P. Pas kalau biaya sebulan 2 bulan, nanti aku yang tanggung. Mungkin kita akan berkata juga kepada orang-orang di zaman itu, orang-orang yang menolak Maria Yusuf, bayi yang dilahirkan itu, kita akan berkata, bodoh sekali kalian, jangan ditolak. Bayi itu adalah juru selamat dunia. Itu bukan bayi biasa. Terima. Tapi sayangnya kita nggak ada di sana. Kita nggak ada di sana pada zaman itu. Dan Yusuf Maria Yesus tertolak, tergiring ke dalam padang binatang. Sungguh kedatangan yang pertama yang tidak terduga. Itu terjadi 2000 tahun silam. Di mana tahun pertama? Malam yang tidak pernah terduga oleh orang Yahudi. Ketika Allah yang Maha Besar itu jadi manusia. Kedatangannya tidak dikenali. Dia tidak datang dengan angkatan perang atau istananya yang megah. Dia hanya datang sebagai bayi. Maria Yusuf yang lusuh. Dia dari kaum papa. Boleh next. Bagus banget, sejarah tidak mungkin berbalik. Sejarah tidak mungkin berbalik. Kita saat ini tidak mungkin berjalan ke belakang, balik, nggak mungkin. Kita hanya bisa berjalan ke depan. Dan kedatangan yang pertama kali di Bethlehem sudah terjadi. Tetapi jika boleh saya bertanya, jika Yesus datang kedua kali, apakah kita bisa mengenalinya? Apakah kita akan sanggup dan siap untuk menyambut kedatangannya? Kita nggak mungkin mundur ke belakang. Kita maju ke depan dan kita sudah menanti. Siapa kita menyambut kedatangan yang kedua? Kalau kita ingat Rasul Paulus menggambarkan dalam Roma pasal 8 ayat 22, kedatangan hari Tuhan yang datang kedua kali menggambarkan seperti seorang yang sedang, kalau Roma pasal 8 ayat 22 itu seperti seorang wanita yang sedang bersalin. Sedang sakit bersalin. Saya kalau boleh tolong tanya sama ibu nih, Bu Marinda sedang hamil. Rencananya akan normal atau sesar? Puji Tuhan, normal gitu ya. Otomatis kalau normal, tanggalnya bukan kita yang tentukan atau dokter. Ya, Tuhan yang menentukan. Kedatangan Tuhan yang kedua, gak ada yang tahu. Tapi siapa kita? Siapa kita ketika hari kedatangan yang kedua itu tiba?
Kedatangannya yang pertama tidak terduga. Begitu juga nanti dengan kedatangannya yang kedua. Sebuah lagu kita seringkali dengar. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di dunia ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Cuma ada dua pilihan, menerima atau menolaknya. Orang yang menolaknya cuma satu kata, penyesalan. Maka waktu ini adalah waktu yang panjang di mana Allah masih bersabar, karena waktunya akan tiba dan penghukuman Allah akan kekal. Penghukuman Allah yang kekal itu akan terjadi kepada mereka yang menolak Dia. Tetapi orang yang menerima Yesus, orang yang memberi tempat bagi Yesus di dalam hatinya, memberi tempat bagi Yesus bukan sekedar menjadikan Dia sebagai juru selamat, penyelamat hidupku, yes, aku diselamatkan. Tidak. Tetapi memberi tempat bagi Yesus adalah menjadikan Dia sebagai Tuhan, Sang Tuhan, pemilik atas hidup kita, pemilik atas keluarga kita, pemilik atas harta kita, pemilik atas masa depan kita, pemilik atas keluarga kita. Sungguh adakah tempat bagi Yesus di hati kita? Boleh next? Yesus telah naik ke surga. Boleh next? Ngapain dia naik ke surga? Ngapain Yesus naik ke surga? Ngapain Tuhan kita harus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi umatnya yang sungguh percaya, yang memberi hidupnya untuk Yesus tinggal. Ketika Yesus datang kembali, Yesus yang naik ke surga itu nanti suatu saat akan datang kembali. Dan ketika Ia datang kembali, orang-orang percaya yang mati akan bangkit dari kubur. Orang-orang yang masih hidup akan diubahkan dan mendapat tubuh yang baru, dan bersama-sama menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus. Semua akan diberi, semua umatnya yang percaya sungguh-sungguh akan diberi tubuh yang baru dan ada dalam tempat terbaik bersama-sama dengan Allah, tempat yang kekal. Semua itu diberikan kepada Allah. Semua itu diberikan oleh Allah kepada umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kiranya kita semakin menjadi umat yang sungguh siap menyambut kedatangannya. Selamat merayakan kedatangan yang pertama, dan selamat menyambut akan kedatangannya yang kedua.